awal permufakatan ini kan di 2004. Waktu itu manajer direkturnya Pak Ari Sumarno, wakilnya Pak Daniel Purba. Muhammad Reza ini masuk pada saat zamannya Pak Ari Sumarno. Iya, 2004 pertama. 2008 September sudah bentuk Integrated Supply Chain. Disitulah pengendalinya otak. Saya dari dulu bilang mafianya di Jakarta. Di ISC itu? Iya. Oh. Siapa di belakang ISC? Ya direksi. Pada saat itu siapa Pak? Bu Karen mundurkan diri. Kemudian Pak Dwi Cipto. Habis Dwi Cipto, Pak Elia Masamani. Kemudian PLT Bu Yeni. Baru Bu Nike 2018. Ada telepon dari seorang mantan Kajati kepada Jaksa Agung. Bahwa supaya itu tidak tahan. Siapa Pak yang dijemput ini kemudian terus nggak jadi ini Pak? Ibu Nike ya, betul ya? Ada kartel yang dibentuk itu 5 perusahaan. PT SIM, SIM, 2 GBL, 3 Wana WNS, 4 CTP, itu lagi badan hukum dari luar, Arcadia SPT. Ini saya lihat belum dibuka oleh Kejagung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bobi Hidayatullah di acara PHD Edan, Podcast House Data, Eksplorasi Data Nasional. Tetap tentang korupsi di Pertamina. Datanya udah kita kumpul ini. Tambah panas ketika sudah diumumkan bahwa MRJ atau Muhammad Reza Khalid itu menjadi tersangka, tapi yang bersangkutan tidak ada di Indonesia. Ada di manakah? Nah, nanti kita akan bahas. Dan di studio sudah ada Direktur Eksekutif dari CERI, Center for Energy and Resources Indonesia. Luar biasa, Pak Yusri Yusman. Gimana Pak? Baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak? Baik. Semangat ya Pak, bahas korupsi. Padahal saya mau pensiun sebetulnya. Oh, mau pensiun dari mana? Iya, dari pengamat saya udah mau pensiun. Kalau pengamat nggak bisa pensiun. Oh, nggak bisa ya? Kalau udah jadi aktivis sudah nggak bisa pensiun. Terus-terusan sampai kapanpun terus. Gitu. Nah, Reza Khalid seperti kita duga ya di podcast kita sebelumnya itu, prediksinya Bapak betul semua tuh. Ada 10 lagi gitu kan. Tapi kan kemudian Reza Khalid disebut. Nah, saya pancing-pancing Bapak kesebut juga namanya gitu. Hebat. Nah, ternyata saya dengar-dengar nggak ada di Indonesia, betul ya Pak ya? Benar. Dia sudah lama sebelum anaknya jadi tersangka, dia sudah meninggalkan Indonesia. Oh, di mana itu Pak? Tahu Pak kira-kira Pak? Sepengetahuan saya beberapa kali bocoran yang saya peroleh. Ada tim Marcos yang sering dalam kaitan ini katanya di Malaysia. Oh, di Malaysia ya. Di Malaysia. Kalau Malaysia gampang dong ngejarnya. Gampang, sangat gampang. Susah-susah Tapi kan banget. pertanyaannya apa dia punya paspor satu atau banyak? Nah, infonya katanya sudah ganti kewarganegaraan. Nah, itu kan paspornya udah dicabut. Kalau warga negara Malaysia masih gampang. Tapi kalau warga negara Burundi gitu, Burundi atau negara mana gitu. Afrika, iya Pak, susah tuh ya. Susah di London atau apa warga dia kan bisa. Kalau Amerika lah gampang ya, negara Amerika kan gampang tuh, nggak usah pakai visa kemana-mana banyak tuh bisa. Pak, ini infonya kalau misalnya memang seseorang terjerat hukum terus kemudian berada di luar negeri sulit katanya ditangkap. Model-model kayak zaman dulu tuh ada kasusnya apa namanya Golden Key ya, si siapa Edi Tansil. Nah model-model kayak gitu, bener nggak Pak kira-kira Pak? Tergantung dia asal negara kan. Kalau Edi Tansil Cina. Kalau dia berbaur di negara Cina kan udah susah. Iya. Tetapi kan ada contoh lain seperti Nazarudin kasus. Iya, ketangkap ya di Kolombia. Di Kolombia, ya betul. Jadi kayak Honggo, kasus korupsi kondensat berapa triliun itu kan. Iya. Sampai sekarang nggak jelas. Iya. Kan gini Pak, kalau misalnya persoalannya kan sekarang ini kan apa namanya operasi plastik. Ya, apalagi itu operasi plastik katanya gampang banget, murah banget. Buat kelasnya Reza Khalid kan itu ringan banget tuh bayar Pak. Sangat bisa tuh ya kira-kira ya. Sangat bisa. Jadi mukanya bisa mirip Pak Yusri dikit. Saya pula yang ditangkap.
Ya mudah-mudahan aja ini bisa ada Kita solusinya percayalah, ya. Dan kita percayalah. yang jelas kita dengan Malaysia bersahabat dan maksudnya mudahlah untuk melakukan itu. Pak Prabowo juga dekat dengan Pak Anwar Ibrahim kan, tinggal telepon-teleponan aja kalau menangkap. Nah hanya kan sekarang ini kan masalahnya ini orang mau ditangkap apa enggak kan gitu aja nih tinggal. Ya jadi, nah Pak kita ini kan tadi udah saya sampaikan dan kita udah prediksi ini soal kejadian. Kalau kemudian Reza Khalidnya nggak tertangkap, apakah nanti akan terhambat ini proses penegakan hukumnya? Saya pikir tidak. Tidak ya, bisa jalan aja langsung ya. Karena kan dia statusnya seperti kita tahu dia kan beneficial owner. Beneficial ownernya. Ya di dalam badan hukum itu tidak ada. Yang ada bukan di RUT ya. Kalau di RUT kan yang memegang ini kan kalau tanggung jawab. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar berkontrak seperti terminal BBM, Orbit Terminal Merak itu kan anaknya sama orang kepada. Oh, dan anaknya sudah di dalam ya? Iya. Ditahan ya? Jadi nggak ada, saya pikir nggak ada masalah. Iya. Jadi artinya tetap bisa berjalan. Berjalan, nggak menghambat. Dan dia pun seandainya yang paling pahit dia nggak ketemu juga bisa disidangkan secara in absentia. Bisa ya? Bisa. Oh, tetap dinyatakan bersalah bisa? Bersalah, ya? Bisa. Oh. Tapi kan sepanjang masa dia kan nggak mungkin dia nggak rindu. Iya. Dengan di sini dia mulai kecil sampai besar. Iya. Asetnya. Tapi dia rindu tahanan nggak rindu juga. Nah itu dia pulang ke sini tapi ditahan kan nggak rindu juga kali. Kalau nggak salah Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden itu baru kalau nggak salah Mei. PP-nya ada keluar kalau kepada para koruptor yang mengembalikan uang negara beritikat baik akan ada kebijakan. Berapa tuh Pak yang harus dikembalikan kalau itu kan hitung-hitungannya. Kan sebetulnya tujuannya pemberantasan korupsi ini bagaimana sedapat mungkin mengembalikan keuangan yang diambil. Iya. Kan tujuan utamanya. Jadi yang dinyatakan sebagai kerugian negara itu yang dikembalikan, kira-kira gitu Pak ya. Menurut BPK. Iya. Angka BPK berarti ya. Angka BPK. Yang menjadi secara hukum di persidangan kan. Kemarin kan konon kemarin 190-an triliun tuh Pak. Pertama pada. Tapi itu kan kurun waktu yang ini nih. Itu 2018-2023 itu. Betul. Kan kalau menurut penjelasan dari Kejagung waktu penahanan tanggal 26 Februari itu kan 193,7 triliun. Betul. Kemudian pada tanggal 10 Juli itu udah meningkat 285 triliun. Betul. Sementara menurut BPK cuma 70-an Mbak ya? Enggak sampai 2,7 miliar dolar plus 25 triliun. Oh. Lebih kurang 69. 69 ya. Ya kira-kira 70-an. Kan lumayan ya. Ya, tapi masih oke lah. Ya. Itu bisa ngembaliin nggak dia, Pak? Kalau mau ngembaliin gitu. Punya lah duit. Punya lah. Kan tapi kan bukan dipegang dia semua. Kan itu udah ditabur semua itu. Oh, udah kepada pejabat-pejabat sama orang pertama semua yang terlibat itu udah dinikmati sama-sama tuh. Sama semua. Jadi jamaah lah nih ya. Iya, ada yang mungkin katanya masuk ke pilpres ini, pilpres sana, pilkada sini, pilkada. Kan macam-macam. Waduh. Pak, kan Reza Khalid ini udah lama sekali ya. Ya istilahnya menjadi godfather-nya seperti Bapak bilang gimana Mr. Gasoline. Iya. Terus semua orang yang mau jadi dirut harus lapor direksi, maksudnya direksi Pertamina gitu kan. Harus lapor, kalau nggak jadi dan lain-lain. Berarti kan memang powerful sekali. Artinya proses dia berkuasa di dunia itu, di sektor ini tidak serta-merta baru. Artinya kan ini sebenarnya sebelum kasus yang muncul ini, sebelum-sebelumnya juga terlibat ya. Iya. Dia mulai nampak menguasain itu sebetulnya mulai kita tahu itu di sekitar tahun 2008 udah mulai. Oh, 2004. Yang Pak SBY itu ya 2008 ya? Iya, 2004 itu kan managing direktornya itu Pak Ari Sumarno. Betul. Nah, disitulah terjadi kong kali kong. Ya itulah permufakatan jahat. Bertemunya tokoh Ari Sumarno dengan Reza Khalid menurut sumber yang saya peroleh dari orang
Yang sebagai advisernya Ari Sumarno adalah ketika sholat Jumat di Masjid Al-Falah di Singapura. Itulah Pak Ari Sumarno baru ditunjuk sebagai managing director. Al-Falah itu yang di Orchard ya? Iya, di belakang Orchard. Di belakang Orchard ya, dekat Paragon sana. Iya, betul. Tahu saya. Oh, di situ. Situ itu pertemuannya. Karena advisor bilang, Pak, waktu itu ini orang dekatnya Pak Ari bilang, Pak, dia cerita sama temannya, Pak Moresa mau ketemu, ya ketemu lah mereka habis. Jumatan temannya saya yang dia pun udah ditinggal. Sesudah pertemuan mereka sudah. Maksudnya ditinggal gimana maksudnya? Ya ditinggal, nggak ada kabar lagi sama si Ari Sumarno. Iya. Karena penguasa kan waktu itu. Iya. Ya belum, Moresa kan masih baru itu. Bukan, si Ari Sumarno kan? Sudah managing director. Sudah Pertamina kan? Iya, Pertamina. Dia kan dari PT Badak. Betul. PT Badak ke sana. Nah, infonya kan dari beberapa podcast yang melibatkan Mas Sudirman Said dan Mas Said Didu itu, ya Ari Sumarno sih nggak ada keterlibatan katanya. Sebenarnya gimana ceritanya Pak itu Pak? Ya susah kalau tidak ada, karena awal permufakatan ini kan di 2004. Iya, permufakatan jahat atau nggak tahu. Jahat atau cari keuntungan lah ya. Waktu itu manajer direkturnya Pak Ari Sumarno, wakilnya Pak Daniel Purba. Oke. Yang belakangan Pak Daniel Purba sempat di Integrated Supply Chain. Bentukan Pak Ari Sumarno juga di 2008 September. Iya. Di situ Pak Sudirman Said sebagai SVP-nya. Betul. Dari Korsek, ditarik jadikan di situ. Nggak lama Pak Sudirman Said, Pak Ari Sumarno 2009 diganti. Ya. Nah, Pak Sudirman Said juga mengundurkan diri dengan Pak Daniel Purba. Iya. Kan itu. Waktu yang mengganti Pak Ari Sumarno di Petral Energy Service itu Pak Anung Budia. Jadi Muhammad Reza ini masuk pada saat zamannya Pak Ari Sumarno. Iya, 2004 pertama. Ngerjain apa tuh Pak? Ya, dulu kan sudah mulai impor-impor kecil-kecil, tapi volumenya nggak sebesar sekarang. Berapa tuh Pak dulu ya? Masih nggak? Dulu sekitar mungkin per hari masih 100.000 barrel. Fuel itu ya. Fuel atau minyak mentah. Minyak mentah juga. BBM, karena kita kan titik balik dari net eksportir dari net importir itu kan di 2004. Betul. Sebelumnya kan dulu yang berkuasa Permindo. Iya. Pak Bang Aminuddin Amin, almarhum. Iya. Pak Nirwan Bakri, satu tim Bambang Tri. Nah, mungkin dulu kan ini mungkin antar surat. Kan belajar kita kan belajar dari guru kita, ya kan? Iya. Iya, Pak Amin Uzal dulu ya. Iya, Pak Aminuddin Amin almarhum, ya kan? Iya. Sampai itu kan berakhirnya kekuasaannya Pak Harto. Dulu kita eksportir besar juga migas. Betul ya. Waduh. Jadi ketika masuk peluang terus dia nancep tuh di situ ya Pak. Sampai pengusaha kan gitu. Institusi pengusaha itu kan kalau bisa sebanyak mungkin dapat pekerjaan dan menguntungkan banyak. Itu wajar. Iya. Ya salah satunya untuk mengontrol orang dalamnya itu ya. Ya, itu sudah mulai meningkat kan gitu. Nah Pak, konon kabarnya kan seperti yang saya tanya di podcast sebelumnya juga, sebetulnya memang urusan migas ini ada jatahnya presiden ya? Dibilang tidak, susah dibantah. Oh, maksudnya gimana itu Pak? Susah bantah karena ada kepentingan penguasa. Untuk operasi dana politik atau apa kan dari mana sumbernya yang paling mudah. Kan gitu. Bukan untuk kantong pribadi gitu maksudnya. Ya, terlepas lah mungkin. Ada kan kita nggak bisa, namanya penguasa mana-mana kita. Iya. Yang bisa mendeteksi itu kan PPATK, betul, aparat penegak hukum. Kalau kita nggak bisa. Tahu tapi ada seperti buang angin. Baunya ada, tapi nggak kelihatan. Iya. Pak, tapi kalau berarti ini kan dari zaman Pak SBY ya, berarti ya? Mana? Artinya Pak SBY menikmati juga dari sini gitu. Eranya. Eranya ya. Ya, saya pikir ada ya menikmati ya. Terutama mungkin di pemilu 2009 tuh ya. Ya, 2009 sudah
Mulai ya. Kan situ pergeseran direksi Pertamina. Jadi juga kan istana ya siapa pemerintahan dari waktu ke waktu nggak terlepas lah ini ada pengaruhnya. Oke, berarti nah kemudian setelah SBY selesai ke Pak Jokowi juga ada model seperti ini dan Muhammad Reza juga yang main, Pak. Tetap kan waktu itu kan heboh soal temuan-temuan itu desak, tapi kan harus dilihat anatominya, Pak. Itu ibarat kalau dalam tubuh kita petral itu kan tangan. Iya. 2008 September sudah bentuk integrated supply chain. Disitulah pengendalinya otak. Kan? Otak. Perut ini kilang. Iya. Dikasih makan jadi darah. Kan? Betul. Nah kalau ini, jadi kalau saya bilang, kan dia bilang loh ini kok petral sudah bubar kata mereka. Tapi saya bilang tidak. Petral di nonaktifkan. Kalau tangan yang dipotong, otak jalan kan otak bisa perintah pakai tangan palsu atau apa. Jadi kalau petral ini walaupun dinonaktifkan bisa berkegiatan? Nggak bisa. Udah nggak bisa juga. Sudah kan. Tapi bisa ganti nama ya, bisa ganti pemain, ganti vehicle lah. Ganti vehicle-nya kan sudah dibentuk Pertamina International Marketing Downstream. Oh, kapan itu, Pak? Itu dibentuk 2015, 2016. Oh. Sebetulnya itu untuk cikal bakal untuk mengganti, karena kan sudah nama petral itu di benak masyarakat itu sudah kotor ya. Kotor penjahat. Padahal saya bertengkar di dalam beberapa forum dengan tim reformasi tata kelola migas almarhum Faisal Basri. Saya bilang kalau lihat proses bisnis, best practice-nya itu persoalannya di integrated supply chain. Karena posisi dalam struktur Pertamina itu integrated supply chain itu adanya di leher dirut. Oh. Dia lapor langsung ke dirut. Oh iya. Dalam proses tender, posisi antara Petral dengan IEC yang megang owner estimate integrated supply chain. Yang mutus pemenang, jadi Petral itu seperti tukang pos. Tolong undang berapa demut-demut, daftar mitra usaha terdaftar, undang. Kami butuh ini, minyak mentah jenis ini butuh BBM. Petral mengundang. Iya. Hasil undangan itu dikirim ke integrated supply chain, dievaluasi. OE megang sini. Iya. Iya kan? Di sini yang mau evaluasi apakah pemenang atau retender. Kalau retender itu owner estimate ya? Ya, owner estimate. Nah, jadi maksudnya harga yang diperkirakan oleh si owner. Owner itu dalam hal ini Petral. Ya. Kan Petral nggak punya owner estimate. Betul. Yang megang rahasianya. Negara ya? Enggak, ISC, Integrated Supply Chain. IC ya? IC yang megang. Dia megang. Jadi kalau bocornya bocor dari sini. Oh, jadi Petral nggak pernah pegang? Enggak, tapi dalam framing itu seolah di sana. Saya dari dulu bilang mafianya di Jakarta. Di ISC itu? Iya. Oh. Siapa di belakang ISC? Ya direksi. Pada saat itu siapa, Pak? Waktu itu Bu Karen. Oh, Bu Karen di situ ya? Ya, dari Bu Karen mundurkan diri. Kemudian Pak Dwi Cipto. Oh, Dwi Sucipto yang itu ya, yang dari Semen dulu ya? Iya, Semen. Habis Dwi Cipto, Pak Elia Masamanik. Oh, Masa, teman saya tuh. Iya. Sebentar. Kemudian PLT Bu Yeni. Baru Bu Ni ke 2018. Oh. Oh, jadi dirut berarti ya ISC ini? Iya. Di lehernya dirut tadi ya? Iya, periksa aja. Iya. Yang membentuk juga dulu Pak Ari Sumarno 2018. Oh. Karena Pak Ari Sumarno mungkin ini bagaimana? Memang tujuannya baik. Ada kepentingan penguasa untuk operasi dana politik atau apa kan dari mana sumbernya yang paling mudah. Jadi supaya teringat satu, jangan sampai dulu direktur kilang langsung bisa impor, direktur pemasaran bisa impor sendiri. Terjadilah
ada berapa hal, ada kelebihan pasokan, ada kekurangan, kelangkaan. Padahal ini penting banget ya buat seluruh itulah konsumsi seluruh Indonesia. Itu bagus. Integrated supply chain ini baik. Niatnya baik. Baik untuk apa, Pak? Baik untuk negara atau baik untuk kantong pribadi masing-masing? Yang ditugaskan negara mengatur terjaminnya semua pasokan BBM ini kepada Pertamina. Tentu baik kepada Pertamina, baik juga untuk negara, baik untuk masyarakat. Tidak ada lagi kelangkaan. Nah itu kan tata kelolanya Pak ya, dalam konteks manajemen di sisi Pertamina dan Petralnya, ISG gitu kan, Petral. Tapi kalau di si Reza Khalid sendiri ini mainnya di mananya Pak? Sebagai mitranya Petral apa gimana? Nah, dalam mekanismenya kan memang ditugasin Petral mengundang. Ya. Supaya kan kita karena dianggap di Singapura itulah basisnya semua trader-trader dunia itu ada di Singapura, ya kan. Makanya dibuka di sana, kemudian dapat fasilitas dari bank-bank di luar negeri. Karena per hari untuk belanja itu kan cukup besar harus menyediakan dolar. Dapat fasilitas. Ya, Petra kan baik jadinya karena perputarannya baik apa semua. Jadi dapat fasilitas. Makin lama makin gede dong, makin bagus. Nah, itu kan akhirnya kan nama manusia ingin menguasai. Kembali lagi pertanyaan saya, si Reza Khalid ini mainnya sebagai mitranya Petral. Iya. Sebagai Demut tadi ya? Iya, Demut. Demut itu apa tadi? Daftar mitra usaha terdaftar. Oh, Demut. Ya, kalau sekarang karena perubahan struktur holding dia ada Demut di Patraniaga, betul. ada Demut di Kilang Pertamina Internasional. Oh, itu beda. Beda. Jadi antara hulu sama hilirnya dibedakan. Enggak, itu hilir. Hilir dua-duanya ya? Ya, hilir. Karena itu kan 2020. Tapi kan kilang berarti crude, Pak? Iya. Oh, oke. Crude produk di sini, BBM. Ya, BBM-nya, betul. Itu terjadi di sekitar 2021, perubahan struktur holding yang ditolak oleh Serikat Pekerja. Oh. Dan ternyata memang tidak efisien. Iya. Karena kan antar subholding ini, misalnya kan kilang menyuplai produknya ke Patraniaga kena pajak. Iya. Bayar ke PIS kena pajak. Makanya ada wacana mau reintegrasi lagi. Jadi untuk downstream rencananya itu kilang sama Patraniaga menjadikan satu dengan PIS supaya PIS, ya kan? Iya. Jadi konsepnya Pak Erick Thohir itu salah. Oh, salahnya di mana, Pak? Ya salah dia buat. Kan dulu dia bicara. Ini kalau dibuat strukturnya holding ini pertama mungkin bisa maju bisa di level dunia. Di dalam negeri aja berantakan. Dulu Erick Thohir suka mengundang BUMN, badan usaha milik nenek, ya kan? Sekarang mana suaranya Erick Thohir? Iya. Dia yang buat kerusakan nih semua. Oh, dulu Pak Erick sebelum jadi menteri ngomongnya gitu, badan usaha milik nenek. Sesudah jadi menteri? Iya, makanya kan muncul narasi akhlak itu. Oh. Sekarang mana suaranya Pak Erick Thohir? Kayak Agim aja manajemen Kolbu gitu ya, akhlak. Akhlak. Ya kan kolaboratif, akhlak semua. Oh, itu singkatan. Singkatan akhlak. Oh, iya. Manis kita dengarnya. Ini kejadiannya. Nah, di podcast sebelumnya kan kita bahas tuh Pak, yang Adaro itu dapat fasilitas apa tuh namanya? Membeli BBM industri. Membeli BBM industri. Ya. Betul ya Pak ya, dapat itu? Dapat. Itu harganya di bawah harga BBM industri saya dengar. Tidak, BBM industri itu kan rata-rata kalau kita lihat di tiap bulan dikeluarkan oleh Pertamina, Patraniaga itu kan sekitar 15.000, 17.000, sampai 20.000 per liter. Iya. BBM subsidi itu kan dipatok 6.800. Betul. Subsidi tetap 1.000. Tetapi yang terbukti dari temuan BPK, dia beli ada di bawah BBM subsidi. Iya. Oh, bukan BBM industri tapi BBM subsidi. Waduh, itu merugikan negara dong, Pak. Sangat. Iya. Loh, sekarang Mbak, yang seperti perkebunan apa semua kan dilarang pakai BBM. Mobil-mobil orang dilarang. Itu pidana, makanya ada barcode sekarang nggak boleh. Iya, pidana Pak kalau kena itu.
Ini berapa? Ini dari kurun waktu kapan ke kapan, Pak? Nah, bocoran dari audit BPK 2022-2023 aja ada kerugian negara 9,3 triliun. Widih. Bayangkan kalau itu sudah dilakukan sejak 2016 sampai 2024. Maaf, 9,3 triliun ini berarti dari beda harga yang dibeli Adaro dengan harga BBM industri lah, katakanlah. Di situ patokannya ya. Jadi berarti memang ada kerugian tuh, karena harusnya dia bayar yang BBM industri, Pak ya. Nah itu kan sebetulnya kan ada ketentuan mungkin di internal pedoman dibuat oleh Pertamina, kalau nggak salah 2016. Artinya ada kebijakan, memang diskon itu wajar kasih, tapi yang wajar. Ya kalau di bawah BBM subsidi, ya itu udah kurang ajar namanya, itu bukan wajar lagi. Bukan wajar tuh ya, kurang ajar tuh. Kurang ajar itu, merampok itu namanya. Enak banget tapi ya Pak ya, jadi Adaro ya kalau kayak gitu ya. Waduh. 9, saya ulang lagi ya, 9,3 triliun kira-kira ya Pak. Itu baru 2022-2023. 2023 ke sini masih ada ya? Ada, sebelumnya. Sebelumnya ada lagi itu. Itu sejak kapan sebenarnya, Pak? Ya, itu kan BBM itu kan sudah lama, Pak. Sekarang kan kita udah pakai B20 ya, percampuran antara solar dengan biodiesel. Oke. Kembali ke pokok. Dan yang saya dengar diperdagangkan itu bukan untuk ke tambang dia aja. Jadi maksudnya si Adaro membeli dengan harga BBM subsidi dengan diskon tidak wajar. Dengan diskon yang sangat bukan rendah. Untuk kelompok tambangnya saja. Dia jual lagi dengan nyari cuan juga nih, nyari untung juga. Iya. Waduh, ini mah cikang nokang. Bukan wadah. Pangkat 2. Iya, ngambil dari sini, ngambil dari sono. Waduh. Pangkat 2. Sayang kita nih ya Pak, orang-orang pinter kayak gini kita nggak bisa paham yang begitu-begitu ya Pak. Karena kita lurus-lurus aja soalnya Pak. Saya pikir susah juga kalau mereka nggak paham. Bukan, maksudnya kita orang-orang pinter, sayang kita nggak ngerti yang gitu-gitu gitu. Harusnya kita ngerti yang itu supaya kita juga kaya cepet Pak kalau kayak gitu. Aduh. Tapi kan nggak. Berarti rumpus kaya tuh gampang. Kita nggak tenang. Iya. Iya kan. Kan malu juga kita sama anak cucu kita. Betul Pak, betul. Nah, kembali ke tadi kan berarti kan ini kan Pak Erik memberikan semacam privilege kepada kakaknya sendiri dong sebagai bukan Pak Eriknya, Pak direksi Pertamina dong. Oh, direksi Pertamina. Tapi kan direksi Pertamina takut sama Pak Erik kalau nggak diganti. Iyalah. Dan ini kan ada hubungan kekeluargaan nih. Iya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar asas kekeluargaan. Dan yang ini hebat ini desainnya kalau saya lihat ya. Kalau dari struktur yang beredar, yang di situ ada nama Pak Erick Thohir, Pak Boy Thohir, ada Moresa, ada Pak Hatta Rajasa, ada Pak Hatta Rajasa ada disebut di situ. Karena ini teman lamanya Pak Rija Khalid ya. Iya, Pak Hatta Rajasa itu ya. Ya, dari 2004 lah ya. Di situ Pak. Pak Hatta waktu 2004 itu Seknek ya. Apa ya, Menteri Perhubungan dulu atau Perhubungan dulu apa Seknek terus dulu? Naik, kan naik terakhir kan sudah Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Kan beliau kan besan juga. Besannya Pak SBY ya. Iya. Saya tahu Pak, saya tahu. Ya, tapi kembali ke urusan korupsi intinya nih di dalam masalah Pertamina ini kan. Kemarin kita sangka ada 10 ya. Nah, ini udah ditentukan semua Pak ya? Iya. Bukan ada kurang 1? Ya, katanya 1 sudah dijemput dari rumah sakit Medisa. Sudah saya dengar udah sakit Pak, lagi sakit. Nggak tahu kan namanya. Atau pura-pura sakit. Kan wajar aja, bisa juga sakit, bisa tidak. Atau general check up ya bisa aja. Bisa. Iya. Atau bisa juga dapat bocor besok mau dia kan. Di dalam ini juga ada juga jaringan-jaringan yang bisa membocorkan. Ini kan kalau udah namanya sistem. Dan duitnya banyak sih Pak ya. Jadi apa aja bisa diduitin. Ya, itu kan informasi bisa diduitin.
meres bisa diduitin. Semua. Markusnya, saya tahu siapa Markus. Menahan tahanan. Tapi saya belum mau sebutin dia. Bisa di ini. Iya, Markusnya saya tahu siapa yang main Markusnya ini. Nanti Pak, di ujung nanti. Nanti. Tapi siapa Pak yang dijemput ini kemudian terus nggak jadi ini Pak? Katanya mantan Dirut Pertamina. Mantan Dirut Pertamina banyak loh Pak. Ya kan periode yang terkait sekarang kan 2000 berapa ya? Yang ibu itu ya? Bukan Ibu Karen tapi. Ya, bukan 2018. Ibu Nike ya, betul ya. Katanya sudah diperiksa kesehatan. Itu biasanya untuk proses penahanan periksa kesehatan dulu. Kalau kesehatan yang baik itu langsung ditahan. Tapi kemungkinan ini kesehatannya enggak, jadi ditunda atau gimana sebenarnya? Bisa, tapi saya dengar ada yang menelpon Jaksa Agung itu ya. Dan saya sudah hari Jumat itu sudah merilis. Tolong diklarifikasi Pak Jaksa Agung ini, rumor ini. Tidak ada bantahan sampai hari ini. Artinya memang udah dijemput. Sudah. Saya ada rilis. Dijemput itu maksudnya mau ditahan Pak ya? Iya, mau ditahan. Saya sudah rilis hari Jumat. Itu penahanan tanggal 10 Juli. 11 saya ada rilis. Ini tolong, rumor beredar ada telepon dari seorang mantan Kajati kepada Jaksa Agung. Bahwa supaya itu tidak tahan. Siapa Pak mantan Kajatinya tuh Pak? Saya itu nanti itu masih rahasia. Dari Jawa juga. Dari Jawa juga. Pulau Jawa, mantan. Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ada 5 provinsi? Ya, itu biar tebak. Kita nebak-nebak aja. Ya. Jadi ditunda hanya karena telepon dari mantan Kajati katanya. Ya nggak ada bantahan sampai hari ini. Saya udah rilis berapa kali. Jadi tapi sebetulnya statusnya udah tersangka tuh Pak. Sudah ya. Belum ada perubahan tuh. Ya udah ditetapkan katanya dicabut katanya. Udah dicabut. Iya kan. Berarti udah nggak tersangka lagi dong. Iya. Karena kan kata Bu Nike ini udah berapa kali dan dari semua keterangan alat bukti kan itu udah lebih dari 2 alat bukti ya? Ya 2 alat kan minimal 2 alat bukti cukup. Ya. Cukup. Jadi ada mungkin risalah rapat direksi, rapat optimasi hilir, ya kan. Kemudian ada tanggung jawab di RKAP setiap tahun. Makanya dalam setiap tahun rencana kerja anggaran perusahaan kan itu sampai ke persetujuan Menteri BUMN. Iya. Kalau dulu deputinya Pak Hari Fajar Sampurno. Semua harus perjuangan kan. Setiap tahun anggarannya harus disetujuin dulu di Kementerian BUMN. Jadi saya mau bacakan nama-namanya nih Pak ya. Ada ini kan seperti persis inisialnya yang Bapak sebut tempo hari. Persis sama kecuali Bu N itu, Bu N Nike siapa? Widayati ya, Widayati ya. NW yang nggak muncul, bukan Nusron Wahid tapi. NW gitu yang muncul, yang tidak muncul gitu kan. Jadi harusnya 10, berkurang 1 jadi 9 dan ini benar ya Alfian Nasution, Anung Budia, Toto Nugroho, terus Dwi Sudarsono, Arif Sukmara, Hasto Wibowo, Martin Hendranata, Indra Putra dan Muhammad Riza Halil. Benar semua tuh Pak. Alhamdulillah. Berarti akurat infonya. Iya, karena dapat bisikan dari melalui bala tentaranya. Bukan kabar burung ya. Bukan. Jadi kabar beneran. Ya. Nah, berarti kita nunggu satu lagi. Nah, saya dengar ada kloter berikutnya. Ada. Tapi sebentar ya. Dari nama-nama ini, sebenarnya yang paling berperan ini selain Pak Riza Halid tadi udah kita bahas di awal. Yang 8 ini dengan Bu Nike ini perannya paling sentral itu siapa Pak? Nah kan di dalam kelompok ini ada Pak Alfian Nasution. Ya, kan? Tapi dia keterkaitannya bukan dia dalam posisi Direktur Logistik dan Infrastruktur di Persero. Tetapi waktu dia di Patraniaga. Iya. Dia sempat di Rut dan sebelumnya kan dari bawah. Dan di situ kan banyak kegiatan impor BBM, kemudian klaim BBM subsidi tetap sama BBM penugasan. Dan itu kan ada temuannya. Iya. Karena BBM penugasan itu kan beralih dari premium RON 88 ke Pertalite RON 90 itu pada era 2021. Iya. Berbarengan dengan perubahan struktur di Pertamina. Transformasi menjadi
holding subholding. Iya. Dan itu sampai digugat oleh Serikat Pekerja Pertamina sampai ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Pak, ini kan model korupsinya tuh kan nggak cuma satu isu sebenarnya. Ini ada banyak juga. Iya. Pertama adalah menjual crude ataupun minyak mentah yang sebagian keluar. Bagian negara dia. Kemudian ada impor crude 2. Yang pertama 5. Jadi import crude-nya juga masih import untuk ngisi kekurangan kilang. Kan waktu konferensi pers tanggal 25 Februari penetapan tersangka dan penahanan, Kejagung mengeluarkan rilis ada 5 penyimpangan, yaitu penjualan minyak mentah bagian negara diekspor keluar, kemudian impor minyak mentah 2, impor BBM betul 3, ya. Kemudian ada kalau nggak salah masalah subsidi. Subsidi apa tuh Pak? Subsidi. Ya karena Pertalite itu ya? Iya, Pertalite subsidi itu kerugiannya. Yang kemudian di blending itu. Iya, itu paling besar kalau dilihat dari uraian yang disampaikan itu sampai 123 triliun. Karena volume kita itu sampai kalau BBM Pertalite itu kan kotanya tiap tahun hampir 30 juta, Pak. Itu kan subsidi tetap. Subsidi sebetulnya penugasan itu kan ada diganti. Jadi dari harga ekonomi diganti. Di situ kan celahnya. Di situ mainnya. Jadi banyak banget mainannya ya. Kalau solar sudah ditetapkan dulu 500 per liter, sekarang 1000. Tapi kalau BBM Pertalite 90 itu round 90 itu kan kotanya lebih besar, lebih 2 kali lipat dari solar. Gitu. Terus Pak, ini kan ada sebelumnya Yoki udah masuk yang Pertamina International Shipping, terus kemudian Arif Sukmara juga nih kan masuk juga. Tapi ini Arif Sukmara soal sewa kapal. Ini apa nih Pak? Ini kan shippingnya. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Nah ini kan beda lagi nih urusan kan kalian di markup itu sampai 5 juta hari ini. Disewakan ke Pertamina. Iya, karena kan kontrak pembelian itu FOB. Jadi harus Pertamina nyari kapal, bukan CIF. Betul. Iya kan. Nah ini kan untuk supaya tujuannya berkembang juga, PIS. Yang FOB-nya yang kita ekspor tentunya. Yang FOB-nya yang kita ekspor. Kalau yang impor kan harus ekspor kan tergantung pembeli. Kalau pembelinya minta FOB atau CIF kan tergantung pembeli. Iya, kalau ekspor. Kalau ini kan kita yang ngundang. Jadi kita FOB di sana, di port pengirimnya. Iya, di sumber barangnya. Justru terbalik ya. Saya agak salah tadi asumsi saya. Jadi ini yang untuk impor, FOB di port, di pelabuhan, sumber pengirimnya. BBM di Singapura. Nah ini jadi si shipment-nya harus dari Pertamina International Shipping. Kan dianggap itu kan kalau Arif Sukmara ada markup 5 juta US, kalau nggak temuan BPK kan begitu sama Kejagung. Ada 2 alat bukti. Itu untuk 1 unit atau berapa unit kapal? Itu kalau nggak saya itu 1, tapi sebetulnya banyak. Berarti kan kalau 5 juta kali banyak. Banyak. Karena sekarang ini saya lihat belum dibuka oleh Kejagung. Ini belum memang? Belum, enggak, ini udah. Tetapi udah ada kartel. Kartel yang dibentuk itu 5 perusahaan. Semua pemilik kapal tanker, kalau Pak Pombida mau punya tanker harus lewat 5 ini, Pak. Bapak tahu 55 ini perusahaannya? Kartelnya. Tapi kita sebutkan ini aja. Inisialnya aja, Pak. Kita pengen inisial aja. Inisial aja, 5. Ini 5. Belum. Bisa disebutkan, Pak, 55? Bisa. Sebentar. Inisialnya. Wah, nggak apa-apa, kasih contekan. Yang penting kita dapat bocoran. Ini harus menjadi. Tapi ini belum dibuka, Pak ya? Belum. Kemungkinan nanti akan kesinggung nggak dari urusan yang Pak Arif Sukmara ini?
tergantung mau nggak Kejagung membuka ini. Kalau ini lebih geger lagi, Lebih panjang lagi tuh ya. Karena apa? Saya mendapat informasi semua pengusaha udah mengeluh yang punya tanker harus melalui ini dan dipungut. Bukannya itu tender terbuka, Pak ya? Nggak bisa. Mereka buat tata TKO itu dibuat syarat. Ya dia kan bisa syarat dibuat harus melalui ini. Namanya asosiasi gitu ya, semacam bukan asosiasi. Ya asosiasi kan ini tidak jadi seolah-olah dibuat gitu hanya 5 perusahaan yang bisa melalui ini. Namanya ship management. Dan itu dipungut hampir 30% dari tarif charternya. Gila nggak itu? Artinya kalau saya punya kontrak per hari, punya kapal ya, per hari, misalnya per hari ya, $5.000. Ya, $5.000. 30% lari ke dia. Bayar ke sini. Store ke sini. Jadi either saya markup atau saya rugi kan ya, gitu rugi. Aja kan. Makanya banyak yang nggak kuat, akhirnya yang dia melakukan akselerasi mengangkut CPO. Buat ininya, ya, buat ngisinya. Dan Pak, izin Pak disebutkan dulu inisialnya Pak, biar seru Pak. Nggak lupa kalau gitu. 1 PT SIM SIM, 2 GBL, 3 warna WNS, 4 CTP, 1 lagi badan hukum dari luar. Arcadia SPT. Berarti itu ada yang di Mangga 2 kantor. PTI itu berarti ya Singapura ya? PTI itu Singapura biasanya. Ada yang kantor di Mangga 2. Di Mangga 2, Pak. Ya, kalau tahu kan di Mangga 2. Tapi kan bisa aja mewah. Iya, tapi saya dengar dari alamatnya jarang itu perusahaan di Mangga 2. Jangan-jangan cuma kios kecil gitu. Kios atau tempat hiburan, pijit atau di Mangga 2 kan terkenal Mangga 2 itu. Ya tempat belanja-belanja barang KW atau Mangga Besar ya kan Mangga 2 itu kan KW itu. Mangga 2. Berat banget. Tumengos. Jadi kalau misalnya kita ngejar ke situ Pak, nanti belum tentu ada tuh ya orang-orangnya ya. Tapi kan mereka sudah dibuka udah ada kan pembayaran kan nggak bisa itu udah orangnya boleh lari. Tapi jejak perbuatannya masih ada semua. 30%-nya itu kira-kira, mohon maaf nih Pak, kan dia ngutip 30%. Ya. Itu kan dia kan perusahaan swasta. Iya. Kan deal antara swasta sebenarnya nggak ada masalah dong. Loh, tapi kan kaitan ada menjalankan kesepakatan dengan PIS. Bukan, Mbak. Maksudnya tuh ada yang lari nggak ke PIS-nya, maksudnya personal PIS-nya, oknum PIS-nya atau siapa? Saya dengar mereka PIS itu Pertamina International Shipping ya, Pertamina. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan di Thailand. Makanya ada klub itu suka mereka itu weekend itu golf di Thailand semua. Periksa aja paspornya mereka itu pejabat. Cap-capnya ada ke Thailand. Bareng nggak tuh ya? Iya ya. Kan ada di situ dalam uraian Kejagung itu saya lihat penyimpangan tuh ada dia ke Thailand. Katanya mau ngecek minyak. Nih minyak apa di Thailand mau dicek? Yang ada PTT. PTT hanya mengolah aja kan. Iya. Jadi mereka ada kegiatan golf secara rutin di Thailand. Jadi ini business with pleasure ya. Ya. Waduh, mengerikan sekali ini permainannya. Ya. Waduh, luar biasa Pak. Kita lanjut dulu ya Pak ya, kita cari. Ini nih yang bukti-buktinya nih Pak. Jadi ini adalah draft amandemen sewa terminal PT Orbit Terminal Merak yang Muhammad Reza Khalid sebagai beneficial owner-nya. Ya. Ini bukti-buktinya semua Pak ya? Ya ini kan ini draft ini amandemen. Karena kontraknya amandemennya itu kan terjadi beberapa kali, itu salah satu di 2017. Kalau menurut PISUS ada satu pasal yang ditandatangani sebenarnya sepakat selama 10 tahun sewa dengan throughput tertentu akan berakhir, misal kalau 2014 itu tanda tangannya 14 Agustus. Harusnya 14 Agustus 2025 ini menjadi
milik Pertamina. Oh, Salah apa tuh namanya tuh? Dialihkan ya Pak ya? Ya, dialihkan. Jadi kayak BOT gitu ya? ya? BOT, Kayak BOT. BOT, tetapi menjadi BOO tetap. Disinilah si apa namanya nih? Si apa namanya amandemennya terjadi. Iya, di sini. 2017 atau berapa itu proses. Jadi harusnya jadi punya negara. Pertama kan itu dia. Jadi kalau disita sebetulnya nggak sita, orang memang harusnya miliknya Pertamina. Jadi nggak perlu disita ya. Itu milik Pertamina, hanya ada perbuatan pidana merubah. Perjanjian itu. Iya. Kapan itu Pak perjanjiannya ini? Ini kan perjanjian pertama itu 2014. Yang diubah menjadi BOO tadi. Ini kan dulu awalnya dibangun oleh satu perusahaan Jerman. Ya kan, nama Elting. Tapi karena jaringan orangnya kuat, kekuatan Moresa ditahan. Pertamanya nggak boleh sewa ini. Kan setengah mati dia. Si Jermannya megap-megap. Beli murah. Take over hostile lah ya. Hostile take over. Dapat kredit dari Bank Rakyat Indonesia. Wih, enak bener. Iya. Dengan perputnya dibuat. Kan itu makanya dulu ada bocor surat ketua DPR kepada Dirut Pertamina minta dibayar. Sesudah Papa minta saham. Kan beredar itu. Dari Setnov juga. Kepada Dirut Pertamina minta itu dibayar. Karena nggak mau bayar pertama. Karena KPK melarang bayar. Kepada ini udah punya Mas Reza padahal. Sudah diambil alih. Mereka kan invoice. KPK melarang membayar karena kasus. Ada kasus karena yang udah dapat bocoran. KPK sudah dapat temuan itu nggak boleh dibayar. Nggak berani dong direksi Pertamina membayar. Tapi ada surat dari ketua DPR. Itu bocor meledak itu bersamaan. Iya, saya ingat itu. Iya. Dengan kasus Papa minta saham. Jadi sekarang masih harusnya, tapi ini kan si agreement ini udah jalan Pak ya? Sudah. Amandemen ini kan? Udah. Jadi itu nggak perlu di amandemen lagi, tetap jadi BOO kan? Iya. Ya, sebetulnya kalau udah ditemukan ada perubahan dari kontrak pertama. Dan ini memang udah milik Pertamina. Ya, dieksekusi aja tuh ya langsung. Bukan itu pengembalian kerugian negara. Itu di luar. Iya. Jadi ini kalaupun ini disita dan diambil, ini udah bukan pengembalian kerugian karena ini memang haknya Pertamina. Hak Pertamina. Ya, jadi mereka harus nyari lagi tuh. Nyari lagi senilai itu. Katanya kerugiannya 2,9 T. Justru dengan hak ini jadi kerugian negara sebenarnya. Iya, karena kan sebetulnya. Jadi seolah-olah kan sekarang publik anggap ini pengembalian negara. Pakai ini aja gitu. Iya, pakai aset ini nggak bisa. Nggak bisa, beda. Wah, Bapak emang cerdas nih. Cocok banget sama saya nih. Bener-bener nangkep. Waduh nih kurang ajar emang cara-caranya. Kita lanjut Pak ya. Siap. Nah ini masih sama yang tadi ya Pak ya. Masih sama lah ya nih. Ini. Supaya maksudnya kan pemirsanya PHD Edan biar tahu bahwa kita memang pakai data gitu kan. Nah. Ini kemudian, ini yang nggak boleh, produksi minyak 35 kontraktor-kontrak kerjasama KKKS tahun 2024 untuk melihat potensi minyak bagian negara dan kewajiban demo 25% Undang-Undang Migas ya. Dari produksi serta bagian KKKS yang diprioritaskan untuk kebutuhan kilang pertamina sesuai Permen SDM nomor 42 tahun 2018. Tentang prioritas ini yang kayak DMO-nya ya Pak ya? Iya, DMO-nya. Penegasan. Padahal di Undang-Undang Migas itu sudah ada. Sudah ada. Undang-Undang nomor 22 2001 itu sudah ada DMO. Itu kewajiban DMO kepada KKS. KKS ini kan bisa Pertamina, bisa perusahaan asing, bisa swasta nasional, bisa BUMD. Iya. Itu kewajiban itu sudah harusnya lama, tetapi dimainkan dulu di SKK Migas, ditenderkan. Iya. Dulu kuasa menunjuk penjual. Betul. Kan itulah terjadi OTT oleh KPK 2013. Iya. Ya. Ada apa namanya? Dulu kan yang suka kita dengar itu kan yang diekspor itu Bontang Return kondensat. Oke. Kemudian Arun kondensat, Duri crude, Belana crude, Senipah kondensat. Itu yang suka
mainan di SKK Migas dulu, BP Migas. Iya. Ya kan, kondensat dengan krut-krut itu, duri krut apa semua, sama Banyurit. Itu terjadi periode sebelum 2013. Karena ketangkap KPK, ketakutan semua, dilimpahkanlah kepada Pertamina. 1 September 2014. Oke. Dilimpahkan. Artinya hak menjual itu Pertamina lagi. Dikasih tunjuk, karena biar Pertamina melola. Ini cocok nggak ke kilang, kalau nggak cocok, dihitung keekonomiannya. Lebih menguntungkan ini kita ekspor atau kita pakai ke kilang. Karena saat ini sudah tidak ada lagi single crude. Semua blending, crude ini juga blending. Iya kan? Betul. Bagaimana sulfurnya rendah dari 1. Kecuali yang kilang Cilacap itu hubungan G2G menjadi G2B. Ada supply dari Saudi Aramco 3 juta barrel per bulan. Untuk kilang Cilacap dari Saudi Aramco. Yang lain kan semua prosesnya dari kilang dalam negeri, dari produksi dalam negeri. Nah, anehnya 2017 ini kewenangannya ditarik balik sama SKK. Karena cuannya juga ada. Itulah keluar PTK 065. 2000 berapa? 2018, Pak? 17. 2017. Yang ditandatangani oleh Pak Amin Sunaryadi. Pak Amin Sunaryadi kepala SKK Migas. Pada saat itu. Iya kan? Zamannya Pak Sudirman Said dong ini. Peralihan lah. Iya kan? Dari peralihan. Karena Pak Amin itu temannya Pak Sudirman Said. Saya tahu persis. Anak stan juga itu. Pak Amin. Saya tahu ini orangnya. Nah kan mungkin Pak Amin masukan dari kajian anak buah tarik balik itu. Itu mainan juga itu. Jadi senang lah ya. Iya. Dan itu menurut pembagian tugas di SKM itu di bawah kendali Deputi Keuangan dan Monetasi atau Komersil di sana. Artinya Pak Pompida punya KKS, bagian negara, DMO, saya kasih kuasa. Tapi Pak kan sebetulnya captive, artinya kan sebenarnya kalau memang ada aturan yang tidak boleh mengekspor, sebetulnya kan udah captive aja, udah kasih aja ke kilang lokal. Jadi kan, sebenarnya nggak ada mainan juga sebetulnya kan? Kan sudah ada itu Permen SDM 2018. Nomor 42 2018. Betul. Hak prioritas. Betul. Itu 3 bulan sebelum itu dia harus wajib menawarkan. Betul. Iya kan? ICP plus berapa? Nah, kebijakan awal tahun ini saya dengar udah di flat. ICP aja. Iya. Kan alfanya itu di situ ya. Iya kan? Betul. Kan brand plus, MOP plus, ICP plus. Nah, Pertamina minta di flat aja. Ya. Sebetulnya asal terbuka mengekspor produk dalam negeri itu untuk minyak-minyak yang bagus nggak ada masalah. Yang sweet, yang light, yang dicari dan itu lebih mahal. Di luar, kemudian kalau kita impor lebih murah nggak apa-apa. Jadi ada balance-nya. Jadi niatnya, tapi kan sebetulnya juga ini kalau misalnya katakanlah seluruhnya harus dijual dalam negeri, ini bukan mainan sebenarnya Pak ya. Iya. Artinya nggak ada cuannya lah buat mereka. Nggak ada kan kulit ketemu kulit ini. Makanya mainannya harus ada pemain tengah Pak. Kalau dan harus ada di ekspornya kan, kira-kira gitu. Ekspor kan ada pemain tengah. Iya. Nah pemain tengah ini kan itulah bisa juru bagian nokang cikang nokang tadi. Ya kan kalau gelandang, kalau nggak ada gelandang, striker nggak bisa dapat dong. Nggak ada kiriman bola. Jadi gelandang-gelandangan ini yang membuat banyak gelandangan ternyata. Waduh, berat. Iya, kita lanjut ya Pak ya. Wah ini banyak banget ini. Ini apa nih Pak? Ini pedomannya yang tadi ya? Iya pedoman. Jadi dia ada pedomannya itu antique election not to. Sorry. Antique ya, election not to kind. In kind. Ya itu dikasih kuasa. Harusnya bagian negara itu kalaupun itu tidak dipasok ke kilang. Jadi maksudnya memilih untuk tidak menolak. Maksudnya gitu ya? Iya. Election atau incline. Incline. Dikasih kuasa kepada ini Pak Mas Pompida kan KKS, ada bagian negara. Betul.
saya kasih kuasa. Di situ kan ada DMO juga. Betul. Kalau DMO kan harus Mas Pobida juga keekonomian. Ini mau nggak beli plus sekian alfanya? Nggak cocok boleh. Tetapi bagian negara itu harus. Iya. Tanya lagi ke negara hitung-hitungannya. Tidak dilepas gitu tanpa kontrol. Betul. Iya. Nah, di SKK Migas sendiri ada mekanisme kontrol itu, Pak? Harusnya ada. Tapi kan ya itu. Tapi kan karena di 86 kan semua ya. Saya sampai berapa kali bertengkar juga. Saya lapor. Dengan siapa Pak bertengkarnya, Pak? Ya sama di bagian komersil itu. Bertengkar saya buat surat, saya tanya. Sampai saya hampir 2 kali saya dilaporin ke polisi waktu begitu, itu. Pak? Iya, saya dikriminasi itu biasa, Pak. Iya. Padahal Bapak cuman berusaha mengkoreksi aja ya. Iya, ini ada yang nggak benar. Tetapi kan ada yang terganggu. Iya. Duitnya gede lagi, Pak. Iya, saya panggil polisi berapa kali. Saya bilang kalau mau tapi lolos semua, Pak, yang nggak ada lolos masalah. Waktu itu yang pertama waktu Pak Tito Kapolda Metro. Oke. Itu tahun berapa itu, sebelum masih Pak Tito Kapolda Metro. Saya udah panggil tuh, Pak ya. Iya. Kemudian saya pernah dicari oleh BIN. Oh ya? Orang oknum BIN. Pangkatnya jenderal, Pak. Oh, non BIN. Iya. Tapi dari BIN. BIN, ya. Oh. Padahal saya menyelamatkan Pertamina. Oh, pangkatnya jenderal. Iya. Kenapa, Pak? Kasus yang mana lagi nih? Ini tender IPP PLTG Jawa 1. 1,8 miliar dolar. Geothermal ya? Bukan dong, Pak. Gas. Iya. Itu 1.800 megawatt di Cilamaya. Iya. Tendernya di PLN. Oke. Waktu itu Pak Sofyan Basir, Bu Nike masih direktur di PLN perencanaan strategi 1. Bagaimana mungkin saat itu ada seorang Deputi BUMN yang merangkap komisaris Pertamina, minta Pertamina mundur dalam tender tersebut. Waduh. Iya. Waduh. Gila itu kan. Deputi BUMN. Pada saat itu siapa BUMN-nya, Pak? Menterinya Bu Rini. Deputinya itu siapa, 2016. Nah, deputinya EHA. Oh, tahu saya. Iya, anaknya itu kan sejarawan ya. Iya, betul kan? Sekarang dirjen dia di mana? Menang Pertamina. Terus akhirnya menang, berarti dia di ini dong. Kan dia bilang mundur. Iya. Berarti nggak nurut dong Pertamina ke deputi. Karena saya buka di media. Oh, gitu. Nah, saya dilaporin dianggap saya fitnah. Oh, Bapak yang dilaporin sama BIN itu tadi. Kalau mau lapor polisi aja, kalau saya kan ada Kenapa? Saya dicari. Iya. Tapi saya jadi sahabat saya terakhir. Karena dia tahu. Loh, Pertamina yang diuntung ada. Harusnya Pertamina kasih hadiah ke saya. Iya, benar. Akhirnya menang kan. Di PLN itu menjadikan contoh harga IPP yang paling murah. Karena gasnya murah, Pak, pada saat itu. Apa ya? Sales Purchase Agreement SPA-nya paling murah. 5,6 sen. Iya. Per KWH. Jadi contoh itu. PPA-nya ya. Power Purchase Agreement-nya. PPA-nya 5,6. Itu konsorsium Pertamina. 5,6 sen per KWH. Pertamina dengan Sojit sama Marubeni. Oh, ini yang sama Sojit sama Marubeni. PLTG di Tangguh ya? Enggak, Jawa 1. Oh, Jawa 1. Dari Tangguh. Dari Tangguh gasnya. Jadi dalam proses tender itu berubah-ubah ketentuan penyedia gas. Iya. Selama tender pertama itu disyaratkan konsorsium. Kemudian di tengah jalan dirubah. Iya. Nah, ini saya buat surat, saya buat semua. Hanya sepotong informasi saya ini. Waduh. Untung ada Bapak, kalau enggak. Ya, nggak tahu saya apakah ya kan. Tapi si deputi ini nggak kena kasus ya akhirnya, nggak Bapak laporkan balik apa gimana? Saya nggak usah. Penting udahlah pertama dibayar aja dia sadar. Iya. Dan saya pun nggak yakin pasti ada yang menyuruh. Pasti ada yang nyuruh, bukan dia sendiri. Nggak mungkin, level dia nggak mungkin dia mau.
Ada yang terganggu lah. Dia, saya tahu dia integrasinya juga baik, tapi mungkin ada perintah. Iya. Iya kan. Saya dengar menterinya pun ada perintah. Siapa yang bisa perintah? Pertaminanya pada saat itu si Pak Dwi ya? Siapa? Atau Pak Masa? Pak Dwi. Pak Dwi ya? Pak Dwi. Iya. Saya nyambung lah sekarang, ngerti. Ya. Nah, kita sama-sama orang ngerti migas, Pak. Ya. Jadi kita, nah ini yang tadi yang kita bilang pada periode 2018-2023 para pihak Pertamina Persero dan PT PPN memberikan harga jual di bawah harga jual terendah. Ini yang tadi ya? Yang Adaro itu, Pak ya? Iya. Oh, jadi di bawah harga subsidi. Gila. Sadis itu. Gila ini. Yang 9,3 triliun itu tadi ya. Itu 2022, 2023. Ngeri, Pak. Terus itu kata Jaksa Agung, tidak ada keterlibatan Boy Thohir sama Erick Thohir. Waduh. Kan itu Maret itu ngomong Jaksa Agung. Iya. Nah, mungkin dalam konteks yang Reza Khalid mungkin enggak, tapi dalam konteks kalau ini OTM benar. Yang mana belum mungkin belum. Ini kan keterkaitan semua ya, Pak ya. Iya, akhirnya ya. Waduh, ngeri banget ini. Terus dengan cara mengidentifikasi pada kegiatan sewa terminal BBM oleh ini terminalnya nih, Pak. Iya. Ini juga sama. Ya 2,9. Ini kan betulnya plus. Jadi kilang harus disita, dia harus bayar lagi 2,9. Yang tadi itu. Iya, karena udah 10 tahun saya jadi saya limpahkan. Jadi sebenarnya ini udah BOT, harusnya udah punya Pertamina, udah sita lagi, ini punya udah hak Pertamina. Iya, bukan sita, ambil itu. Dan ini jangan dianggap jadi ganti rugi. Di luar. Jadi masih ada 2,9 T yang harus dibayar. Bisa. Wah, cocok kita, Pak, kalau urusan itu. Kita habiskan, kita miskinkan koruptor. Ya. Kerugian negara atas pembayaran dana kompensasi BBM JBKP Pertalite. Nah, ini yang kira-kira namanya apa nih? Oplos atau apa bukan ya, Pak? Ya kan kemarin beredar. Jadi kan ini kan katanya RON 88 di upgrade lah, di blending dengan RON 92. Jadi 90. Karena ceritanya. di tahun 2018, 2019, 20 sampai 21 itu mesti ada. Kita memproduksi premium RON 88. Ya. 21 sudah muncul Pertalite. Betul. Itu inisiatifnya Pak almarhum Ahmad Bambang. Iya. Bekas Direktur Pemasaran Wadirut Pertamina dengan Pak Dwi. Makanya kan sempat beredar, tapi kan orang sepotong-sepotong. Dan sebetulnya tidak kurang layak kalau itu di blending di terminal di PPN, Patraniaga. Itu semua proses blending itu paling pas itu di kilang lakukan. Oh. Ya, dia punya semua peralatan quality control, semua punya digital semua. Ya kan? Kalau di PPN dia kan beli produk. Betul. Harusnya kilang hanya supply produk, dia beli impor produk. Jangan dia ikut. Nah, ini kejadian. Iya. Oh, seperti itu harusnya prosesnya, Pak ya. Siapa yang bisa tanggung jawab kualitas? Karena yang rugi masyarakat. Kualitasnya yang seperti Bapak bilang, loh kenapa kok mobil saya? Iya tuh ya. Bapak lari ke Makanya saya tanya ke waktu itu saya demo. Tapi sebetulnya Pak, mohon maaf nih, dari 88 ke 90 itu kan subsidinya lebih rendah ya? Enggak juga ya? Sama aja subsidinya. Ya kan sebetulnya. Cuman si konsumen mendapatkan RON yang lebih baik gitu kan, ya. Proses blending itu kan sebetulnya high molten mogas komponen HMC. Iya. RON 92 dicampur dengan ekses nata dari kilang. Mungkin kalau 92 itu mungkin presentasinya 55% HOMC 92 dengan nafta ekses dari kilang. Itulah terbentuk Pertalite RON 90. Ya, tetapi kan kalau di kilang proses blendingnya lebih terjaga kualitasnya. Dia punya alat untuk sensornya semua yang sudah disertifikasi oleh Lemigas. Itu saya nggak tahu. Dan dia harus ada tangki intermediate. Jadi
Kalau Betul, tangki penampung di PPN itu kan hanya produk aja. Ada Pertamax 92, Pertamax 90, ada turbo, ada Pertadex, semua. Dia nggak ada tangki. Yang untuk mixernya juga nggak ada? Nggak ada. Oh, terus dia nyampur Ya di sama, mana? sekarang di tangki kita juga bisa kita mau blending. Tapi nggak ada stir stir mekanismenya juga nggak ada ya. Makanya kilang aja. Waduh, berat. Nah inilah yang kena. Itu 2 tahun aja itu. Itu 13 triliun Pak ya? Iya, 2 tahun aja. Waduh, enak bener bisnisnya Pak ya. Iya. Kalau ini apa Pak? Nih, Saudara Mars Ega Legowo Putro selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT PPN. Dan Saudara Alfian Nasution. Selaku dengan melalui Bu Nika mengirim surat ke SDM soal kewajiban subsidi kan diganti pemerintah. Makanya dianggap merugikan. Jadi dia dapat subsidinya ini ya? Iya. Enak bener Pak ya? Iya. Udah dia main-main. Dia salah, dia kan nggak revisi itu tentang penentuan HIP-nya apa semua. HPP kan biaya pokok produksi apa semua kan. Iya. Berarti Bu Nika clear banget dong Pak di sini. Ya. Terlibat ya. Karena dia yang menandatangani ini kan perjanjiannya. Semua. Ya? Semuanya Bu Nika? Ya kan mekanismenya kan terakhir kan. Kalau ke menteri mana boleh direktur-direktur lain ngirim surat. Oh iya. Waduh. Seru. Nah, terus metode penghitungan kerugian negara. Gimana nih Pak? Yang mengenai RON 90 ini. Nah, yang tadi itu. Udah dijelaskan ya. Berarti udah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Nah jadi enak bener Pak bisnis di ini ya. Luar biasa Pak. Kasihan kita, banyak orang muda yang baik. Itu kan sebetulnya yang ditanya ini muda-muda orang yang punya prestasi. Rusak semua Pak. Saya tahu Yogi, tahu Arif Sukmara, tahu Maya Kusmaya. Orang-orang pinter semua. Sayang, dirusak ini semua. Sedih kita. Tapi Pak, lulusan Harvard aja bisa korupsi Chromebook ya, gimana sih? Kan makanya kan dulu. Jadi korupsi itu menurut saya bukan karena pendidikan juga, ekosistemnya. Tapi kita pun nggak ini. Sama ingat dulu kan Mas Pemida pernah di DPR. Iya. Dulu ada adik kita berteriak itu di Komisi 3 itu. Aduh udah meninggal, semoga arwahnya itu. Siapa Pak? Ansar Nasution. Waktu itu dia bilang Pak Jaksa Agungnya juga waktu itu kan baru meninggal juga Pak Abdul Rahman. Iya. Ustadz masuk di kampung maling. Kan heboh itu. Iya. Ya karena udah ekosistemnya udah dirusak. Jadi tapi memang kalau korupsi itu di Indonesia udah kayak ya mohon maaf nih budaya Pak. Ya. Jadi yang tertangkap itu hanya dibilangnya apes. Apes ya. Soalnya banyak yang tidak tertangkap, yang tidak apes, yang beruntung. Ya. Jadi yang kalau orang udah nganggapnya apes berarti kan itu beruntung yang tidak tertangkap. Benar. Kalau beruntung berarti memang udah mindset orangnya semua niatnya untuk korup Pak. Gitu. Ya jadi bisa karena kan gini. Ya dia beruntung. Kan ini kan korupsi ini melibat banyak. Mungkin dia juga selamat sana juga. Ini kadang-kadang yang perbuatan satu orangnya hati-hati, yang ini nggak hati-hati ceroboh. Akhirnya kebuka semua. Kalau ini kan di TPPU, kalau tidak ya kita pertanyakan juga ke Jagung. Pak, kalau yang seperti ini pasti ini kan jamaah, kompak dong mereka. Artinya kan kalau dalam konteks istilahnya organized crime gitu kan, benar-benar memang direncanakan. Kalau ada yang nggak happy, biasanya nyanyi tuh. Akhirnya semua dibuat happy bener-bener. Iya benar. Bener-bener semua kan dulu ada istilah biaya koordinasi, APH ini, BPK, APH, Forum Pemret, semua. Iya. Nah, makanya kalau saya berteriak, banyak media nggak mau muat. Oh gitu Pak ya? Iya, karena ada hubungan iklan katanya. Bang nggak bisa Bang, ini iklan Bang. Tenang Pak, kalau di kita bebas kita ngomong Pak. Kalau banyak media-media besar, Pak Pemida, lihat aja ya, sebelum ini nggak ada beberapa media besar itu nggak ngomong. Karena sudah tingkat terbuka dan kejagung itu baru mereka berita itu pun terkenal. Karena hubungan. Jadi kalau diperiksa
seperti di BI ada dana CSR. CSR. Iya, ini juga di korse-korse itu kalau dibuka. Oh, ada tuh CSR-nya juga ya. Iya. Tapi gini Pak, ini kan migas ini memang licin sekali ya. Artinya bisnisnya enak, korupsinya juga enak. Nah, pertanyaan saya, ini kan satu organisasi kejahatan udah dibongkar nih. Insya Allah semua bakal masuk, semua akan membayar hukumannya. Nah, tapi bagaimana caranya agar kemudian tidak gantian dong, Pak? Saya pikir tidak ada pemain baru lagi yang masuk dan kemudian menciptakan organisasi kejahatan yang sama gitu, kira-kira gitu. Saya pikir pemain baru itu ada juga nggak salah. Sepanjang kan ini maksudnya pemain baru dalam konteks yang benar tentu. Benar. Iya. Jangan pula siapa yang masuk kalau nggak ada pemain baru masuk, tetapi proses bisnisnya dibuat lebih transparan. Kan itu. Iya. Kan hak juga orang cari rezeki, wajar untuk berkompetisi dengan benar. Ya. Tapi jangan terjadi organisasi kejahatan baru ya. Ya itu aja. Iya. Nggak salah. Transparansi itu gimana Pak modelnya nanti? Apakah diperbanyak seperti Cherry gitu misalnya, atau ada lembaga pengawasan yang lebih kuat atau seperti apa? Ya lebih saya pikir gini, dibuat transparan dan informasikan lebih awal, terbuka aja. Misalkan ini setiap jadi segala urusan tender, segala apa semua dibuka ya. Ya kan, jangan tertutup. Jadi kita ini, waduh kalau tertutup itu, mereka bisa jawab ini kami udah sesuai dengan good corporate governance itu katanya. Iya. Ya, good corporate governance itu kan buat persepsinya mereka good. Karena memang menguntungkan mereka. Anyway, Pak. Ini udah waktunya memang akhirnya yang membatasi kita. Terima kasih sudah. Mungkin ada beberapa patah kata disampaikan ke audiensnya PHD Edan, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya imbau bahwa kita punya tanggung jawab sama menjaga perusahaan energi yang mendapat tugas menyangkut melayani kebutuhan rakyat. Harus kita lindungi, kita jaga. Semoga Pertamina ke depan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi Pak Yusri Usman yang luar biasa telah menguliti habis. Jadi korupsinya cukup complicated ya, cukup banyak sekali cabang-cabangnya gitu. Jadi bukan cuma dalam isu satu hal saja, tapi ternyata di dalam konteks tempat mixingnya, terus kemudian juga tadi shipmentnya, terus kemudian ada subsidinya dan macam-macam sekali. Jadi memang luar biasa sekali ini persoalan, dan mudah-mudahan ini bisa terungkap habis dan yang namanya organisasi kejahatan sebenarnya yang seperti ini benar-benar telah bisa dimusnahkan, bisa dibasmi dari bumi Indonesia ini. Karena jangan sampai nanti di kemudian hari berulang lagi cerita yang seperti yang sama, tragedy repeat itself, history repeat itself. Wah, ini sangat-sangat harus disayangkan ya, karena kita ini hidup cuma sekali, dan mari kita sama-sama menjaga ini agar kemudian di kemudian hari Indonesia bisa menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun juga ini basis sumber kekayaan alam yang sebetulnya kalau triliunan tadi uang itu lari menjadi bagian pembangunan yang memberikan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia, ini bisa mengubah nasib bangsa Indonesia ke depan. Nah, tapi karena yang dinikmati hanya oleh segelintir orang, ya mau tidak mau ya kita sekarang ini sudah terjadi persoalan-persoalan yang menghambat pembangunan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo melihat menonton podcast ini, dan bagi para pemirsa yang kemudian mempunyai informasi apapun di dalam konteks korupsi apapun, jangan ragu-ragu kasih komen kepada kita, kasih indikasi siapa orang-orangnya dan lain-lain. Silahkan kirim juga mungkin surat ke redaksi kami. Kami akan coba kaji dan kemudian kita akan coba bongkar dalam konteks data. Karena data itu tidak pernah berbohong, hanya manusianya yang berbohong. Saya Pembida Hidayatullah undur diri dari PHD dan Podcast Haus Data, Eksplorasi Data Nasional. Tetap selalu nonton ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak.